Wah, pas banget nih THR cair. Mau Zakat, check out ini. Check out ini. Enggak benar. Yang ini juga. Kok check out? Emang kenapa sih? Enggak. Kenapa tiba-tiba check out? Kan THR udah cair, boleh dong. Ya Allah, Wi, THR baru tadi banget nyampe loh. Ya nggak apa-apa. Ini ada kerudung mahal ini nih, bagus banget. Gue udah Mohon ngincer maaf dari lama. itu di keranjang kamu tuh udah 99. Ya nggak apa-apa. Kan untuk menyenangkan diri sendiri setahun sekali nih THR. Ya Allah, jangan gitu, Wi. Ingat udah pakai baju begini, ini Oh bulan iya, Ramadan. astagfirullah. Godaan cekot emang lebih 99 menggoda nggak sih. apa-apa ya. 98 nggak apa-apa lah dikurangin ya. Udah sedekah belum? Ayo, Nanti udah zakat gampang, belum? masih bisa nanti. Ini dulu check out dulu. Aduh, takut diambil orang. Kamu itu kemarin bukber aja udah 10 undangan ya? Udah, Wi, udah ingat. Sama teman-teman PAUD sih yang belum. SMA udah, SMP Kemarin udah. temen TK kamu aja udah ya? Udah, sekarang bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim. Ditahan dulu, Nggak ya apa-apa, nggak bentar. sih? 5 boleh ya check out Enggak. ya? Kamu mending ini deh, nih kemarin aku baru lihat nih ada halal lifestyle. Udah mulai dong, ini mulai bulan Ramadan gitu loh, kita kurang-kurangi, jaga, dijaga dompet kita, Wi. Ya Allah, Astagfirullahaladzim, Wi. nyebut Dewi. Oh enggak ya? enggak gitu. Tapi ya udah kita buka dulu deh. Oh iya benar. Kita kan masih ada tugas Oh, ini, iya. bukan buka puasa ya. Buka dulu, kita Benar, buka ya. Halo Sobat OJK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di OJK Bisa Bincang Santai. Nah, bareng lagi deh, gue Sinda. Dewi. Kita sekarang mau menghentikan Dewi dari yang namanya check out ya. Betul, ini kenapa sih, ada apa ya ini sih? Iya, karena kamu baru dapet THR, tapi ingat ya, di bulan Ramadan, jadi kita panggilin aja ya. Kamu kan pengen tahu halal lifestyle tuh apa. Iya, tadi kamu nyebut-nyebut halal lifestyle tuh apa? Betul, Coba kita harus maksudnya. menahan diri dari yang namanya godaan check out dan juga sale ya. Bentar, aku panggilin dulu kali ya. Ada siapa sih? Ada teman aku lah, pokoknya kamu tahu kan, Mau teman aku tuh bukber? banyak banget. Mau bukber di sini? Iya juga sih. Sekalian aja ya? Ya sekarang kita Oh tanya iya, yuk. bener-bener, betul-betul. Coba, Bismillah. coba. Masya Allah. Ada di mana dia? Tinunit. Tinunit. Oh, belum nyambung. Apa salah sambung? Kayaknya tadi udah aku WA. Itu kali ya? Di depan situ kali ya? Iya bener. Ini nggak sih? Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. dia. Keras banget. Waduh, kedengeran sampai luar Sampai ini depan jadi nggak pintu nih. enak. Iya. Maaf tadi kagak kedengeran loh. Silakan duduk, silakan Terima duduk. kasih. Oh ini yang mau ikut bukber Iya. sebentar. Kok masih kosongan gini? Belum, Masih puasa, belum belum beduk, jadwalnya. belum beduk ya. Iya. Gimana nih tadi Sinda? Enggak, kamu yang gimana tadi mau check out, Gimana? ya kan? Kita kan mau mencari penjelasan Iya, nih. soalnya tadi Lagi galau. betul, Lagi tadi kedengeran galau. kan di luar kalau Dewi tuh pengen check out mulu. Aku udah ngasih tahu gitu. Wi, lo tuh jangan check out mulu, belum zakat fitrah, belum sedekah. Ini kan lagi bulan Ramadan, Wi. Padahal kan duit lagi banyak, mumpung ada THR Nah, ya kan. gimana sebenarnya halal lifestyle itu apa sih? Ini ada Mas Raken loh dari Oh OJK. iya, halo Mas Rakyat. Nah, ini juga ada Mas Melvin juga nih, Halo. yang ahli mengelola keuangan Oh ya. baik, yang Nah, akan menyadarkan saya ya. Betul. Oke baik, kita dengar deh penjelasannya. dengerin dulu nanti. deh dari Mas Raken tadi halal lifestyle itu apa sih dan gimana sih nih kita kenapa harus halal lifestyle gitu loh Mas? Nah ini kalau halal lifestyle kan gaya hidup ya. Jangan ditambahin imbuhan ge dan an. Oh Karena baik. jadi gegayaan Oh lifestyle. iya betul. Bablas nanti. Bablas kita, nanti. kan? Nah, kalau disebut gaya hidup itu berarti pola hidup kita. Jadi mulai dari makannya, mulai dari minumnya, mulai dari jalan-jalannya, mulai dari belanjanya. Itu semuanya harus yang halal. Halal itu apa sih? Halal itu yang diperbolehkan sebenarnya oleh agama kita. Jadi jangan khawatir sebenarnya yang halal itu lebih banyak daripada yang dilarang. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah pengelolaan keuangan. Jadi kalau kita sudah makan yang halal, terus minum yang halal, jalan-jalan juga dengan cara yang halal, raih rezeki dengan yang halal, ada baiknya rezeki itu ditaruh di produk keuangan yang halal juga. Oh, seperti itu. Berarti check out yang halal-halal boleh ya? Boleh. Tapi jangan ya. kebanyakan ya. Intinya mau check out. Ya, tadi udah berhalal-halal tuh, Wi. Jadi kamu penasaran nggak? Gimana sih, misalnya kenapa gitu kita harus halal? Emangnya bisa gitu ya? Emang kenapa sih kita harus pakai produk-produk halal, gaya hidup halal tuh kenapa sih Mas? Iya, jadi gaya hidup halal itu memang kalau terlihatnya kayaknya susah banget ya, rumit banget gitu. Masa gaya hidup aja mesti diatur gitu kan ya. Tapi yang tadi halal itu banyak dibandingkan yang haram. Terus kemudian yang kedua apa sih?
manfaatnya buat kita gitu. Ini mumpung Ramadan nih kita nih. Iya, pas banget. Ini bukber jadi agak-agak kultum sedikit Oh, nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa dong. Oh, ya, nggak 7 apa-apa menit ya. lagi lebih pada nih. Membunuh waktu Nanti kita diingetin ya. kalau udah buka ya. Iya, ntar beduk sendiri kok. Nah, benar. Jadi memang kalau misalnya kita bicara soal halal lifestyle itu manfaatnya buat kita. Yang pertama, halal itu pasti baik buat kita. Oke. Mana ada sih makanan halal yang nggak baik buat kita? Betul. Gitu ya. Kecuali kebanyakan. Nah, minum air putih juga kebanyakan kembung ya. kan? Betul. Nah, gitu. Nah, yang kedua itu biasanya bisa membuka pintu rizki. Nah, itu yang kunci. Masya Allah. Best. Kalau kita nggak halal, Allah bisa nggak ridho. Kalau nggak ridho, bisa jadi pintu rezeki nggak kebuka, kan gitu. Terus kemudian yang ketiga, produk halal itu, termasuk produk keuangan syariah itu sudah memenuhi gaya hidup kita nih sebenarnya. Nah itu yang Oke. penting juga harus kita ingat. Jadi sekarang itu halal itu gampang, intinya gitu. Oke, tadi Mas Raken kan bilang tuh keuangan syariah itu bisa menopang gaya hidup kita. Itu gimana caranya, Mas? Nah itu, memang kalau urusan menopang ini berat ya. Ditopang kita ya. Betul, nanti ditopang gitu. Menopang beban sendiri aja udah selesai. Nah, ini anak-anak muda sekarang kalau nanya, waduh apa sih yang ditopang gitu ya? Emang bisa gitu ya? Kita disuruh gaya hidup halal, tapi bisa nggak produk keuangan syariah itu menuhin kebutuhan kita kan gitu pertanyaannya. Nah sekarang memang produk keuangan syariah itu udah banyak. Kita tidak lagi hidup di tahun 90-an nih, udah 2000-an lebih. Nah produk keuangan udah banyak, yang syariah juga sama. Kalau mau nabung kita ada tabungan syariah. Kalau mau investasi kita ada emas juga. Sekarang udah ada sukuk, udah ada saham syariah, udah ada reksadana syariah. Ini kalau disebutin panjang nih. Waduh, banyak bisa banget di ya. sini. Saking banyaknya produk keuangan Banyak syariah ya, ternyata banyak ya. banget. Terus yang terakhir kemarin ada security crowdfunding syariah. Itu udah makin canggih sekarang. Nah itu yang kemudian bisa kita manfaatkan sebenarnya. Jadi udah nggak ada alasan lagi nih kita untuk kemudian nggak coba keuangan syariah, terus tidak kemudian berpengelolaan keuangan lewat keuangan syariah. Nah kebetulan tuh tadi THR lumayan banyak, mungkin bisa kali ya Bisa nyobain salah produk satunya. keuangan syariah tadi banyak sebenarnya banget. kita udah mau check out itu emas. Wih, mulai, bener-bener. mulai Bagus kan? Saya kan doyannya emas ya. Iya. Emas perhiasan apa logam mulia nih? Ya antara itu. Antara itu. Kalau yang bisa dipakai sih emas ini Iya, ya, mas, perhiasan ya. iya. Bukan mas-mas kok, tenang aja gitu. Aman. Jadi itu bisa dimulai juga ternyata ya, banyak produk-produk syariah juga yang bisa menunjang halal lifestyle kita, Wi, Betul, berarti. Kayaknya yang nggak bisa ditopang keuangan syariah itu cuma satu. Apa Apa tuh? itu? Jodoh. nggak bisa. Aduh, itu puasa ya. Betul. Sinda sabar ya. Ini nanti kasih backsound ya. Kalau nanti dikasih. Dikasih ya, stiker-stiker Itu yang gitu. nggak bisa kayaknya, Berarti itu, bener-bener. ya itu masih menunggu ya sepertinya. Ternyata produk keuangan syariah tadi banyak banget Banyak ya. banget. Patut untuk dicoba ya satu-satu. Kayaknya boleh juga tuh. Betul. Nah, Mas Melvin sendiri nih gimana sih caranya kita mengelola ya kan kita bisa menerapkan itu dan mengelola keuangan tuh gimana caranya nih Mas Melvin? Nah, kalau ini agak beda sih. Kalau saya lihatnya mulai dari cara kita berpikir. Karena kadang-kadang yang kita lakukan harian itu tuh contoh tuh tadi punya uang langsung check out. Itu Betul. karena itu kan behavior ya, perilaku kita gitu. Kadang-kadang itu ngefeknya ke cara kita berpikir. Nah, kalau saya lihat karena kami di Financial itu PK Klien, jadi kita lihat nih, kenapa sih kok orang ini melakukan ini dulu? Misal, kenapa kok check out dulu? Nah, contoh, ada 3 hal nih yang sering kejadian. Satu, orang itu biasanya serakah. Serakah. Jadi caranya dia bekerja, kadang-kadang dia curi-curi waktu, kadang-kadang dia memanfaatkan sistem. Jadi kayak gitu. Atau juga ada nih yang lagi ngetren. Jadi sekarang itu, baik itu di WhatsApp atau di Telegram, itu tuh banyak akun-akun bodong. Nawarin investasi, tahu nggak? Iya, Ya. Benar-benar. Terus kalau udah, wah returnnya bisa berapa persen, katakanlah Cepet sampai gitu ya. 2%, 3% Besar dalam waktu ya. sehari gitu, tinggal transfer. Karena mungkin karena kelihatan easy money atau uangnya gampang gitu, kalau langsung transfer padahal nggak dilihat dulu. Itu contoh kalau serakah. Kedua ada juga orang yang pelit banget. Kebalikannya serakah ya. Jadi pelit banget. serakah mau banyak banget, pelit kurang banget. Iya, udah dikasih rezeki tapi nggak mau atau nggak berani untuk bagi-bagi ke Dikit aja gitu ya. Iya. Jadi berhenti di situ aja, itu contohnya tuh. Nah, yang ketiga, ini nih yang jadi penyakit nih, Apa nih kira-kira? dengki. Waduh. Iri-irian ya bisa nih. Iri, bisa iri. iri. Contoh nih ya, kalau misal kita keluarga nih, kita kan punya punya kakak atau punya adik, atau punya ipar gitu. Waktu kita menikah sama-sama
ekonominya bareng sama-sama nih. Iya. Tapi karena satu lain hal, ternyata saudara kita karirnya lebih bagus atau penghasilannya lebih bagus. Kadang-kadang panas gak hatinya? Iya. Gak cuma hati sih yang panas, gak cuma ingin, hati ya sih kan? ya. Ada Panas nggak? hasrat-hasrat. Panas. Iya, kok dia udah ini sih? Ya, Iya, atau mungkin betul, gitu. adik udah atau kakak kita udah ganti mobil atau ganti rumah, atau mungkin sudah melakukan apa gitu. Panas nggak hati? Iya. Panas kan? Pengen seperti itu juga jadinya. Ya, takut ke apa ketinggalan, Betul. takut apa jadi pengen kan ngejar kan. Nah, dari kalau kita cara berpikirnya kita udah mulai kurang pas, nanti biasanya behaviornya juga ngikutin perilakunya. Contoh, kalau tadinya behaviornya sukanya apa? Sukanya adalah yang ini pengennya dapetin untung gede-gedean tapi ngawur gitu tadi. Nah, kode dia jadinya masuknya ke investasi yang bodoh. Ya, atau mungkin dia juga menyalahgunakan nih utang tapi bayarnya sampai ditagih pun kalau bisa nanti dulu deh, nggak dibayar-bayar aja deh, gitu. gitu kan. Tunda-tunda dulu gitu. Tunda-tunda tuh. Ya, atau mungkin zakat itu nanti terakhir banget kalau semua keluaran oh kena ya. Langsung kena ya. Kena mental gitu ya. Habis ini langsung bayar zakatnya. Yang terakhir bulan puasa kan terakhir. Iya terakhir baru bayar benar zakat kan. juga itu benar. Lanjut ya. Nah, baru terakhir deh kalau secara pikirannya udah bener, perilakunya kita sudah mulai ternyata nggak kayak gitu ya caranya. Kita udah mulai aware nih, mulai sadar. Perilakunya mulai benerin. Baru nih pilih nih kira-kira produk apa nih yang cocok untuk cara berpikir yang baru atau perilaku yang baru. Oke. Gitu. Jadi ngaruh ya cara berpikir kita sama kebiasaan kita tuh emang sengaruh itu ya. Betul. Nah, Jangan Cek out sampai kita ada- iri-irian lah ya. Jangan sampai. Biasa lebaran tahu Mas yang kayak gitu. Benar. Ya kan? Apalagi kalau udah sama tetangga. Ih, dibanding-bandingin kita Tetangga ganti mobil, kita langsung langsung Kalau lagi bukber mobil-mobilan. gitu juga. Kalau lagi bukber gitu juga nggak? Iya. Pamer ya, kesini naik apa ya? Ngeliat sebelah udah karirnya udah bagus, kita jadi Sebelah udah bawa gandengan, jadi aduh pengen gitu gandeng ya. juga ya kan gitu. Atau Beda, ganti gandengan. beda. Ganti ya jangan dong. Bener banget. Oke, lalu tadi Mas Rakyat juga sempat menyebutkan tentang detox ya. Nah, detox itu yang dimaksud oleh Mas Rakyat itu detox seperti apa dan bagaimana sih caranya kita bisa melakukan detox keuangan nih Mas Rakyat? Nah itu, jadi detox keuangan dari katanya udah detox ya, yang diturunin toksnya kan. Toksnya. Toksnya itu Toxic toxic. tapi ya. Betul, racunnya kan. Racun. gitu. Betul. Nah racunnya itu memang dari si perilakunya juga. Tadi sudah disebut Mas Melvin tadi tuh. Jadi kita satu frekuensi nih. Oh, gitu sama ya. Nyambung ya? Nyambung. Nyambung ya? ya? Apa karena sebelahan ya? Jadi memang perilakunya juga yang toksik itu kita turunin. Karena sekarang nih banyak banget fenomena kan. Apa tuh, Mas? Ada FOMO, Iya. Oke, missing FOMO. out, ya kan? Ada FOPO, fear of other people's opinion. Oh iya benar Itu, benar. itu. Ada YOLO, you only live You only live once. once. Benar. Ada lagi nggak Mas? Ada lagi, atau lagi, YOLO mungkin ya, nggak tahu juga sih. Solo mungkin. Jadi ada FOPO, YOLO, Banyak ya? FOMO, ini banyak banget. Ini mempengaruhi kita. Tadi Mas Melvin itu udah bilang, FOPO kita takut kan nanti kalau ada orang bilang, ih iPhone lo masih iPhone yang lama, padahal iPhone baru masih ditahan ya. Nah, itu kan iPhone baru, ya udah gue pengen deh iPhone yang baru. Akhirnya lama-lama pinjol lah dia. Ini bahaya banget yang kayak gini-gini. Gampang Terus banget YOLO, ya iya, sekarang ya. YOLO banyak kasus juga. Kita mau beli tiket, ternyata karena pengen gitu ya, sekali seumur hidup pengen lihat band ternama gitu kan. Akhirnya kita nggak pikir panjang, akhirnya kita pakai hal-hal yang ilegal, minjem gitu kan. Nah itu yang bahaya-bahaya. Nah itu yang harus kita turunkan. Karena ada sifat di Islam, nah sekali lagi nih Ramadan ya kan. Pas banget emang. Sifat di Islam ada yang disebut qanaah atau Apa tuh? merasa cukup. Oh. Nah cukup itu kuncinya apa? Syukur. Nah kalau kita syukur biasanya kita tenang. Kalau tenang, logika pikir kita jadi matang tuh. Nah, jadi kita kalau mau milih tadi produk keuangan mana yang pas, itu jadi lebih tenang. Kalau tadi diisi dengki, pasti nggak tenang deh ujung-ujungnya. Betul. Serakah, ya oh Betul. langsung. Serakah, rakus itu pasti nggak tenang. Jadi itu intinya. Jadi detox itu kita nurunin sifat-sifat yang berlebihan, sifat-sifat yang merasa nggak puas gitu. Itu intinya. Ya bener juga sih, gue ngelihat tetangga gue pakai kerudung mahal ini itu bagus banget, gue Makanya jadi lu bawaan. langsung pengen kan? Pengen punya Langsung pengen. juga. Iya berarti emang bener sesuai konsepnya. Dengan Ramadan ini kan kita menahan ya kan godaan. Berarti tadi benar menahan hawa nafsu untuk tidak Iya, check out betul, juga salah satunya. Berarti detox itu harus saya lakukan sepertinya ya. Saya juga mau dong kayak Detox gitu. keuangan saya harus lakukan ya. Kalau orang yang sudah detox tau nggak? Apa tuh? Rasanya kayak apa? Apa tuh? Nah, kalau misal kita katakanlah habis dari liburan, waktu liburan makannya berantakan, waktu kembali ke normal kita pengen detox kan. Nah rasanya kan begitu detox, kalau tadi makanan perutnya nggak enak kan mulai dikeluarin enakin Iya, kan. iya. Nah kalau keuangan di detox
rasanya kayak apa tau nggak? Tenang nggak sih? Betul. Worriness-nya hilang. Worry itu contoh gimana? Worry itu contoh, aduh besok gimana ya penghasilan ya? Aduh nanti kalau gua nggak ganti smartphone yang terbaru nanti apa kata orang ya? Wah kalau misal gua nggak ngikutin lifestyle-nya si bos, gua nggak bisa ngimbangin si bos, nanti karir gua kesulitan ya. Worry-nya banyak banget gitu. Worry-nya banyak banget Jadi gitu. nggak tenang ya kalau kayak gitu ya? Betul. Nah makanya kalau dengan detox keuangan, satu worry-nya bisa berkurang, justru atau mungkin bisa malah netral gitu. Jadi hidupnya tuh tidak hidup dengan kecemasan gitu loh. Oh, betul, betul. Enak kan? Betul. Kedua, bisa lebih bahagia. Contoh ya, tahu nggak sih kenapa semua agama itu mengajarkan untuk bersedekah? Kenapa tuh? Kenapa nih? Nah, kalau yang saya coba jalankan, meskipun mungkin belum sempurna ya, yang saya jalankan itu ada 3 benefit. Oke. Pertama, itu karena kita berbagi, kan kalau berbagi tangannya gimana? Gini atau gini? Gini ya. Gini. Entah gimana, itu rasanya happy. Oke. Coba deh, lebih waktu bagi, waktu ngasih orang, mukanya kesel gitu, atau senyum gini, atau mukanya kesel gitu. Pasti senyum lah. Senyum Iya, kan? apalagi kalau Apalagi yang dikasihnya nerima segepok tuh- ya. Iya, Kayak, apalagi kalau yang nerima tuh seneng ya. Kita jadi Happy bawaannya kan? ikut seneng ya. Vibe-nya positif kan? Betul, Jadi enak betul. kan? Itu pertama. Kedua, kalau kita ngerti caranya berbagi, itu kita juga tahu caranya berterima kasih, bersyukur. Oh iya benar. Orang bersyukur tuh bisa terima kasih, bisa say thank you, oke thank you atas rezeki yang dikasih, kemudian bisa ditularin. Itu yang kedua. Yang ketiga ini yang penting. Kita menjadi tidak terlalu melekat sama harta benda. Oke. Ada orang yang kayak gini kan, misal, aduh nanti kalau gua berdonasi atau gua zakat atau mungkin apapun itu bentuknya, nanti gua nggak bisa beli ini, gua nggak bisa beli itu. Hitung-hitungan gitu Jadi- ya. Oh, jadi lah kan yang ngasih kan itu kan juga dikasihkan dari yang atas. Iya. Tapi kok itu jadi seolah-olah jadi Hak milik gitu ya jadinya. Iya, kok kan ada bagian orang lain juga kan di situ kan, ya yang harus memang dibagikan gitu. Lah, kok kamu merasa memiliki semuanya gitu? Kamu kenapa nggak mau bagi gitu? Ya, kalau misal yang kecil, misal let's say, kalau yang sekarang aja yang kecil itu nggak bisa dibagi, yang gede bagi nggak? Oh, jelas enggak lah orang-orang. Biasanya yang kecil nggak dikasih, yang gede juga enggak mas. Yang udah kecil aja begitu. nggak mau ya. Iya. Iya. Nah, kalau misalnya yang kecil aja kita nggak bisa melepaskan atau kita nggak bisa ikhlas, gimana bisa terima yang lebih gede? Betul. Artinya Dewi berarti harus ngasih emas kamu yang gede dulu buat aku ya. Ayo langsung. Kalau itu nanti dipikirin dulu ya. Itu dia belum bisa melepas loh mas. Nanti deh aku WhatsApp aja ya. Iya. Rekening aku udah punya kan. Nah, Nanti ya itu belakang panggung aja. kalian latihan mas. Latihan ya. betul. Emang kayaknya aku udah harus mulai detox keuangan itu. Cuma aku mau tahu deh, kira-kira detox keuangan itu kapan sih kita bisa mulainya nih mas? Kalau detox keuangan ya, kita bicara detox itu kan makin cepat dikeluarkan racunnya kan makin bagus ya. Betul. Nah, cuma momentumnya sekarang pas nih kan. Ini kan kita mau bukber ya. Iya. Nah, pas momentum Ramadan itu kan di akhir Ramadan nanti kita dianggap kembali fitrah. Nah, sebelum itu bagusnya kita mulai detox keuangan deh tuh. oke. Kita udah mulai lihat lagi, refleksi diri lagi. Tadi dari Mas Melvin juga, apa-apa sih kita yang masih perlu dibenahin. Betul. Sifat-sifat apa yang perlu kita coba kurangin, kerakusan, dengki tadi. Itu juga harus dipersiapkan juga tadi untuk berbagi. Karena momentum bulan Ramadan ini momentum yang paling pas untuk berbagi. Betul. Kita tuh diajarkan untuk bersedekah sebagai supaya kita bisa memiliki harta yang lebih untuk kemudian bersedekah lebih besar lagi. Itu yang paling penting. Jadi kalau detox kapan? Ya harus secepatnya, dan ini bulan Ramadan bulan yang paling pas menurut saya untuk kemudian kita mulai deh tuh detox Ramadannya. Betul. Tapi pastikan supaya detoxnya itu nggak berhenti hanya di bulan Ramadan ya mas Oh, ya. jangan. Itu lebih penting. Betul. Penting. Jadi Itu lebih harus penting. berkesinambungan. Penting. Seperti itu. Ih, keren banget. Jadi kan pas banget nih kapan memulainya, mungkin pas Ramadan ini. Nah, cara sederhananya kapan sih? Dengan apa nih mas kita mulai detox yang paling awal deh, langkah awalnya step by stepnya kira-kira apa nih gitu? Dari apa ya kira-kira ya? Nah itu kalau misalnya kita bicara detox itu tadi udah pikir-pikir lagi apa yang buat refleksi diri. Nah ini kita kan ngurangin racun ya. Betul. Detox itu jangan nambahin racun dulu. Karena sekarang racun-racun dunia. Racun dunia. Racun Keren nih ya. Ada racun dunia. Dokter nih kan? Racun dunia itu banyak gitu ya. Selain dari sisi zat-zat makanan segala Betul. macam, ada juga dari keuangan nih. Racun keuangannya apa sih? Yang pertama ada aktivitas keuangan ilegal nih. Kita harus hati-hati.
sekarang udah banyak banget. Seperti apa tuh Mas? Nah, kemarin itu OJK nih Mas, kita kan punya Satgas Pasti, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ya. Tahun 2024 kita tuh udah nutup 3.240 aktivitas keuangan ilegal. 3.000-an? 3.000-an bayangin. Itu termasuk investasi bodong. Investasi bodong, pinjol ilegal, dan lain sebagainya. Jadi kalau 360 hari kita bagi tuh 8 setiap hari. Wih, jangan-jangan itu yang masuk ke WA kita itu. Iya, jangan-jangan itu lagi ya. Yang Saya juga nih, gue juga masuk kemarin. juga ternyata. Kena Pegawai OJK juga tidak ya. kebal ya. Itu penting dicatat. Harus divaksin. Jadi kita harus tahu. Nah, ya, kita harus bedain nih mana yang legal, mana yang enggak. Jadi jangan sampai kita buang racun, masuk racun lagi. baru. Bahaya. Karena kalau di bulan Syawal, bagusnya bersih dari dosa. Jangan nambah hutang, gitu kan ya. Yang nambah pahala, gitu Iya, kan ya. Nah itu, jadi kita harus bedain. Pertama kita harus tahu mana yang legal, mana yang ilegal. Nah, kalau kita di OJK sering banget disebut dengan 2L. Apa itu? Legal dan logis. Oh, legal dan logis. 2L ya. 2L. Bukan lo lagi ya. Lo lagi Legal teman dan L. logis. Kan? Logis. Bahaya. Pertama legal harus jelas dasar hukumnya, Jelas. entitasnya. Cek dulu, bisa telepon ke OJK 157 kan, bisa dicek. Terus kemudian logis, harus clear juga nih. Apa sih keuntungannya? Logis nggak keuntungannya? Jangan sampai karena mau beli HP baru misalnya, ada investasi bilang masukin 1 juta, balikin 10 juta nanti. Nah, Wah, itu kayaknya too good to be true ya. gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak logis namanya. Nah, tapi untuk membuat sifat yang logis itu kita bisa bersikap yang logis, ya tadi dibuang juga racun-racun dari sifat-sifat kita yang rakus, terus dengki dan lain sebagainya. Jadi itu hal-hal kecil yang kalau kita lakukan kita bisa terhindar dari racun keuangan. Wah, asik. Jadi racun-racunnya itu di stop dulu ya. Stop dulu gitu. Dimulai tadi dengan racun keuangan tadi. Wah, jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Iya. Nah, Mas Melvin kira-kira Ya. gimana nih? Tadi bener sih, kalau aku setuju sih. Kalau misalnya dia pertama stop dulu nih dari yang masuknya kalau bisa yang bagus ya. Nah kalau sah, kalau boleh. Yang kedua pengeluarannya juga. Pengeluaran Itu yang susah itu, Mas. Betul. Jadi pengeluaran tuh gini. Saya lihat manusia modern itu sekarang itu bekerja secara autopilot. Nggak dipikir dulu. Contoh. Kenapa nih, kalau saya sebagai perencana keuangan, saya tuh mendapati ada 3 masalah keuangan orang Indonesia. Apa? Pasti tahu nih. Nah, yuk rame-rame ya. Waduh, jangan-jangan kita nih. Jangan-jangan kita salah. Jangan-jangan ini sifat kita. Nih, ya ini. Orang Indonesia semakin besar penghasilan, pengeluarannya makin Besar. besar. Orang Indonesia semakin besar penghasilan, cicilannya makin Besar. Orang Indonesia semakin besar penghasilan, tabungan dan investasinya makin Dikit, kecil nggak sih, Mas? iya. Iya nggak sih? Iya, itu masalahnya. Jujur nggak sih? Jujur. Itu. Dan kita menjalankan itu secara semi otomatis gitu. Kayak di Kayak bawah nggak sadar kerasa kita gitu ya. Iya. Di bawah Bawa sadar kita alam ya. sadar ternyata ya. Iya. Padahal masalahnya itu. Nah, sekarang coba contoh lagi. Ada nggak sih hal-hal yang membuat kita itu bekerja semi otomatis lagi? Oke. Kalau misal kita nabung, punya uang, nabungnya pas kapan? Di awal atau di akhir, di tengah? Biasanya di akhir-akhir ya. Di akhir. Sisa-sisa Kalau masa lah ya. sisa. Sisa. Pertanyaannya, kenapa mayoritas orang Indonesia kalau nabung di akhir? Kayak udah sisanya aja gitu, Mas. Iya nggak sih? Kenapa? Karena banyak cicilan, enggak? Bayar utang dulu gitu. Jadi kita ya beli apa yang kita mau iya dulu nggak sih? gitu. Kalau masalah nabung ya nanti aja. Nanti aja gitu. Keinginan pengen beli gitu ya. Nah, ternyata kalau kita amati, sekali lagi ya, ini bukan masalah benar atau salah, tapi ini kan perilaku yang kita amati ya. Kalau saya mengamati, ternyata orang tua kita dari zaman dulu, itu waktu ngasih uang jajan ke anak, dia ngomongnya gini, Dek, ini uang jajan, koma, dihemat-hemat, koma, Jangan lupa di tabung, apanya? tabung. Sisanya. Oh iya betul. Tapi dari kecil. Terperangkap kita Berarti kita dengan kata-kata terdoktrin itu. ya secara nggak langsung ya. Sejak Dari kecil. ternyata ya. Dari TK, SD, SMP, SMA dikasih tahu, sisanya tabung, sisanya tabung, sisanya tabung. Ketika kita masuk jadi orang gede, udah kerja, tiba-tiba, weh, nabungnya di awal. Nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Ternyata itu alasannya ya. Ya. Harus dibalikin berarti ya. Iya. Nih, buat nabung, sisanya jajan. Betul. Nah, gitu ya. Gitu ya. Boleh, boleh. Nah, Boleh ya, saran, gitu ya. saran saya satu lagi, Apa? selain itu gini, selain nabung dulu baru sisanya habisin, belanjain gitu. Kalau saya juga kasih tahu gini, coba donasiin dulu deh, mau di dalam bentuk zakat, infak atau apa bentuk apapun, yang penting itu dulu. Karena apa? Tadi itu ketika kita berdonasi, satu kita lebih happy, kedua kita juga bersyukur
Dan yang terakhir, kita nggak melekat sama harta benda. Oh iya. Setuju. Ya, biasanya rezekinya Makin ngalir. Iya. Iya. Sharing is caring dan sebagai rasa bersyukur kita. Betul. Kalau ada pantunnya nih. Apa nih? boleh, Aduh. boleh. Mumpung Belum sebelum pantun kita udah siap belum puasa buka, lah. kita dengar pantun dulu. Kita Mas coba. Melvin. Nanti bantu lengkapin ya, bantu lengkapin ya. Ya. Burung pipit kecepit. Cakep. Orang pelit rezekinya Sulit. itu dia. Pesan menutupnya udah itu aja ya. Tapi sayangnya itu belum menutup dulu nih. Waduh. Nah, kita Bisa tuh tadi gong udah lagi deh ya. ngobrol panjang lebar tentang detox keuangan ya. Mudah-mudahan nanti aku sendiri, Sinda, Iya, dan betul. Mas Raken, Mas Melvin juga Dan juga bisa. Sobat OJK di rumah. Betul, Sobat OJK di rumah juga bisa mempraktekkan yang namanya detox keuangan itu ya. Cuma sebelum kita menutup dan sebelum azan nih bentar lagi mungkin Mas Raken ada yang mau disampaikan ke Sobat OJK yang ada di rumah? Jadi intinya kita itu di bulan Ramadan, pertama kita harus kurangin tuh tadi perilaku-perilaku yang buruk, hindari aktivitas keuangan ilegal, jadi kita harus jauhin semuanya. Kemudian 3, jangan lupa bersedekah. Jadi nanti rezeki makin lancar, kita bisa berlebaran dengan tenang, dan kemudian yang ketiga juga kita bisa berbagi untuk semua. Mungkin itu aja. Mantap. Nah, kalau sekarang dari Mas Melvin nih yang tadi udah ngasih kita pantun. Pantun coba ya. Pantun lagi kali. Pantun lagi. Pressure ya. Ada pressure tiba-tiba. Ya, jadi ada 3 kalau saya. 1, waktu kita punya pemasukan, usahakan pemasukan kita yang halal. Ya, usahakan kita jangan mencuri atau korupsi. Nah, yang kedua, pengeluaran kita juga kita mulai atur. Ya, kalau boleh saran yang pertama jangan lupa donasi dulu. Donasi dulu. Ya. Terus yang ketiga, mulai rencanain masa depannya kita, masa depan keuangan kita. Contoh salah satunya adalah nyiapin pensiunnya kita supaya apa? Nanti anak-anak kita ketika kita udah tua nggak jadi harus ngurusin kita kan, atau nggak jadi generasi generation sandwich. ya. Ya, tapi kita bisa hidup sendiri gitu, kita bisa mampu. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak nih Mas Mas Raken. Melvin dan Mas Raken. Betul. Sudah memberikan insight Insight yang yang- sangat-sangat keren banget nih. Mungkin Sobat Kayaknya- OJK juga sama punya permasalahan yang sama dengan kita untuk Betul. detox. Kayaknya ya. nanti keranjang-keranjang aku hapus-hapusin aja. Iya, deh kamu kalau hapusin gitu. jangan di check out ya, dihapusin. Kayaknya lumayan tuh tadi investasi-investasi Iya kan, untuk boleh ya? instrumen-instrumen yang lebih Mantul. halal ya. Betul, kita coba ya, Bu ya. Iya. Aduh, nggak kerasa banget kita udah mau buka puasa. Iya, gitu nih kan. bentar lagi. Tapi kita ada yang spesial juga nih Apa buat tuh? Sobat OJK. Jadi apa sih sebenarnya halal lifestyle menurut Sobat OJK? Nanti yang komennya paling bagus dan paling cakep itu bakal dapat hadiah dari OJK Bisa. Bisa. Aku boleh juga nggak komen? Nggak boleh, kamu Nggak nggak boleh. boleh akun bodong ya. Gitu. Nanti oke, langsung aja ya kita Iya. persiapan buka puasa. Kita tutup nanti ada update seputar sektor jasa keuangan, terus episode yang terbaru langsung aja ke medsosnya dan juga website OJK yang ada di sini. Di sini. Oke. Oke, kita akan ketemu lagi di episode-episode keren selanjutnya. Jangan lupa ya. Iya. Tongkrongin, subscribe, like, komen yang banyak-banyaknya sampai ke tetangga semuanya Sobat OJK. Betul. Oke, kita akhiri sampai di sini. Aku Dewi. Sinda. Melvin. Rakyat. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.